Siapa yang dulunya pemalu, sekarang malah jadi malu-maluin? Mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan nggak sampai malu-maluin. Tapi setidaknya bisa mengendalikan rasa malunya sehingga tidak menghambat pertumbuhan dan perkembangan diri kita. Ya enggak? Halo, aku Amel. Assalamualaikum. Kali ini di video ini aku mau ngobrol-ngobrol tentang perjalanan aku dari anak pemalu gitu hingga sekarang bermetamorfosis ya menjadi orang yang ya setidaknya bisa lebih berani gitu ya, lebih mengendalikan perasaan malu itu untuk bisa berbicara di depan cukup banyak orang. Gimana sih ceritanya? Oke, lanjut aja ya. Jadi, aku itu sebenarnya pada dasarnya hobinya adalah belajar. Tapi jangan bayangin belajarnya itu kayak baca buku terus, kayak kutu buku gitu, atau ngerjain soal terus gitu. Nggak kayak gitu ya, gitu. Tapi lebih ke aku suka banget mempelajari hal-hal baru, aku suka banget mengetahui hal-hal yang tadi aku nggak tahu, mencoba hal-hal yang tadi aku belum pernah, kayak gitu sih intinya gitu. Dan aku rasa sebenarnya kita banyak loh yang suka kayak gitu juga, cuman sungkan aja gitu kayak mungkin menyebutnya dengan aku suka belajar gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi bertumbuh berkembang seperti itulah ya. Nah, aku tuh biasanya suka mempelajari gitu atau cari tahu gitu hal-hal yang mulai dari ilmu-ilmu yang mungkin sekarang cukup banyak diminati banyak orang ya, kayak ikut kelas public speaking, digital marketing, atau UX research dan sebagainya. Aku juga suka tuh ikut-ikut kelas-kelas seperti itu gitu. Tapi aku sampai juga suka kepo gitu ya, hal-hal unik kayak kenapa ya Paus Orca disebutnya paus pembunuh gitu. Orca atau Orca ya? Gitu lah ya. Yang lucu itu loh gitu. Yang menurut aku sih lucu banget kayak gitu. Terus kayak tentang gajah. Pokoknya aku suka sih tentang binatang-binatang gitu. Cuman untuk menambah wawasan aja sih gitu. Dan entah kenapa ya dengan aku semakin banyak terpapar informasi-informasi tentang hewan-hewan kayak gitu, aku tuh jadi kayak semakin ketika melihat binatang-binatang di luar gitu ya, ketika jalan-jalan ke alam atau segala macamnya, itu aku jadi kayak lebih merasa terhubung gitu, terhubung dan menjadi punya perasaan untuk ingin menjaga, kurang lebih kayak gitu. Jadi memang menurutku belajar itu nggak harus yang kaku banget atau yang kayak sesuai jurusan terus kayak aku pengen kerja apa gitu, terus jadi kayak belajar itu hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Enggak sih, menurut aku enggak kayak gitu. Tapi itulah ngobrol-ngobrol tentang pembelajaran itu kayaknya di video yang lain aja ya gitu. Kali ini aku mau fokus di kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking gitu ya, khususnya spesifiknya lagi di bidang MC dan moderator gitu. Jadi waktu kecil itu aku sebenarnya anaknya pendiam dan pemalu banget gitu. Jadi kayak bahkan sampai kalau di kelas itu kalau guru nanya, kalaupun aku bisa jawab gitu, aku tuh nggak mau jawab. Jadi kayak iya siapa yang tahu, kan biasanya suruh ngacung ya gitu. Nah itu tuh aku ngacung sih, tapi ngacungnya di bawah meja gitu, saking kayak aku tuh nggak berani gitu, nggak berani buat ngomong gitu, nggak berani jadi pusat perhatian kayak gitu deh. Pokoknya pemalu banget, kayak nggak bakalan ngomong kalau nggak ditanya gitu. Itu pun jawabnya juga sambil suaranya pelan, nunduk, terus nggak jelas, gremeng-gremeng gitu kalau disapa tetangga kayak gitu. Jadi tuh kayak ya gitu deh ya, kayak anaknya sangat pemalu gitu. Tapi itu mulai berubah gitu. Jadi sampai 2 SMP itu aku masih pemalu kayak gitu. Bahkan jadi kelas teman-temanku kelas 2 SMP, ketiga SMP itu sebenarnya kayak bisa dibilang kayak pindahan kelas karena isinya dia lagi gitu. Tapi ada loh temanku yang dia baru tahu ada aku itu pas kelas 3 SMP. Saking dia tuh katanya waktu kelas 2 SMP tuh dia nggak pernah tahu ada aku gitu. Jadi kayak emang dulu lo kelas 2 berapa sih Mel? Kita sekelas. Kayak gitu. Jadi saking aku pemalu banget gitu. Nah, tapi itu berubah pas kelas 3 SMP. Jadi masih orang yang sama nih yang tadi mempertanyakan aku SMP-nya kelas 2-nya itu kelas berapa. Dia tuh waktu kelas 3 itu kan duduknya deket aku ya, dan dia tuh kayak sering ngeledek-ledekin aku gitu lah, kayak ya biasa lah ya anak-anak SMP suka ceng-cengan, ngeledek-ledekan kayak gitu-gitu. Nah,
itu tuh entah kenapa instead of aku jadi semakin menarik diri atau apa, aku tuh malah jadi semakin, karena kesel ya, bawaannya tuh karena aku kesel, aku tuh pengen ngelawan gitu. Nah itu tuh aku kayak malah jadi berani. Jadi kalau dia ngeledekin aku tanggepin balik gitu. Dan dia sempet kaget, tapi kayak ya itu jadi pembelajaran banget sih. Nah sejak kelas 3 SMP itu, terus aku jadi mikir kayak, ya ampun aku 3 tahun di sini, 3 tahun di SMP ku saat itu ya, kan bisa dibilang saat itu SMP-nya cukup apa namanya, unggulan gitu ya di kotaku. Nah terus kayak 3 tahun di sini aku dapet apa ya gitu, maksudnya tuh kayak ada hal apa ya, ada nilai lebihnya nggak ya gitu daripada aku sekolah di sekolah lain misalnya kayak gitu. Terus kayak apa mungkin karena aku pendiam ya, jadi aku nggak pernah coba ini itu, nggak ikutan ekskul atau segala macam. Pernah nyoba ikut ekskul kelas 1 SMP tapi tuh kayak nggak dilanjutin, pokoknya kayak gitu deh. Aku kayak bisa dibilang kayak hidup di dunia aku sendiri gitu ya, yang udah sekolah pulang gitu aja. Nah akhirnya waktu kelas 3 SMP itu aku kayak semacam bertekad, nanti aku SMA aku mau berubah, aku mau jadi lebih aktif, aku mau jadi lebih berani. Jadi aku mulai dari niat dulu dan aku kuatkan tekad aku nih gitu. Nah akhirnya lulus SMP, masuk SMA gitu ya. Lagi-lagi itu sebenarnya kayak pindahan gitu ya. Anaknya teman-temannya itu tuh lagi gitu. Tapi itu sebenarnya juga nggak terlalu membantu banyak aku, karena emang waktu SMP tuh temen aku dikit gitu ya. Jadi waktu SMA ya banyak yang aku juga belum kenal dan banyak yang belum kenal aku juga gitu. Terus SMA itu awalnya aku mau ikut kelas akselerasi gitu, tapi temen aku ingetin aku, katanya mau jadi gaul, masa sih ikut aksel, nanti kamu gak ikut ekskul loh, kata dia gitu. Terus aku kayak terpancing, iya sih ya. Akhirnya udah tuh, akhirnya aku gak jadi daftar akselerasi, aku ikut kelas biasa. Dan di situ aku karena kayak semacam gak mau rugi gitu ya, karena aku udah membatalkan pendaftaran aku di kelas akselerasi, jadi aku harus ikut banyak ekskul pikirku saat itu gitu ya. Terus aku daftar tuh kayak banyak banget ekskul yang tadinya nggak pernah ikut ekskul nih waktu SMP gitu ya, nggak aktif. Terus waktu SMA, waktu disuruh daftar ekskul tuh aku daftar banyak banget, sampai setiap pulang sekolah tuh ngumpulin ini tuh, sampai temanku tuh kayak, Mel, berlebihan gak sih gitu, nggak usah banyak-banyak lah gitu, yang penting difokusin aja gitu. Terus akhirnya bener dong, aku sempet kayak capek banget gitu ya, ikut sana sini, akhirnya sering berjalannya waktu, akhirnya terkerucut lah gitu ke beberapa ekskul, yaitu khususnya aku lumayan aktifnya di ekskul sastra gitu ya, karena aku suka nulis saat itu ya. Terus ekskul rohis gitu ya, itu nggak sengaja, sebenarnya aku nggak pengen ikut ekskul rohis saat itu, cuman ya karena ikutan temen gitu ya, jadi ikut. Dan satu lagi pramuka karena wajib, itu salah satu ekskul wajib. Nah singkat cerita, di ekskul rohis ini aku alhamdulillah dapat banyak paparan dan juga ilmu, dan juga dapat banyak kesempatan untuk mencoba untuk berbicara di depan umum. Maksudnya di sini lebih ke, jadi di ekskul rohis di sekolah aku itu setiap pagi tuh kayak ada semacam kayak kultum gitu yang diisi sama anak-anak rohis, yang itu tuh masuk ke kelas-kelas gitu ya, nggak cuma kelasnya sendiri tapi bisa jadi kelas adik kelas, pokoknya kayak gitu. Dan itu tuh nyampein kultum, ya itu kan mau nggak mau ya gitu, walaupun dikasih ininya ya, dikasih bahan materinya gitu ya buat disampaikan. Dan emang mostly saya itu ya cuman bacain aja gitu ya, bacain kayak gitu. Cuman itu tuh jadi melatih keberanian untuk tampil bicara di depan kelas gitu, di depan satu kelas. Nah selain itu juga waktu naik kelas 2 SMA, aku daftar jadi pendamping kelas gitu. Jadi di sekolahku kalau lagi masa orientasi siswa MOS gitu, kelas satunya itu didampingi sama setiap kelasnya ada satu kakak pendamping laki-laki dan perempuan gitu. Nah aku daftar tuh jadi pendamping kelas gitu. Nah sebelum jadi pendamping kelas itu kan ada seleksinya, terus ada pelatihannya juga. Nah jadi dari SMA itu aku udah mulai ikut pelatihan public speaking, kurang lebih seperti itu. Jadi udah yang ngisi tuh banyak kan dari alumni gitu ya, sharing-sharing, terus kita belajar cara bicara, cara menjadi pendamping kelas, kurang lebih kayak
ya kayak mentor gitu lah ya, kayak mentor untuk kelas 1 selama MOS gitu. Nah, akhirnya dari situ udah mulai terpapar lagi kan. Oh iya, terpapar dengan pelatihan public speaking. SMA, terus itu ya jadi kakak pendamping itu, terus pernah nge-MC juga acara yang ekskul sastra tadi kan, ada event gitu, kita event pelatihan penulisan. Nah saat itu aku lupa ya kenapa, pokoknya akhirnya aku yang jadi MC-nya gitu, berdua sama temanku gitu. Jadi itu jadi sebuah kesempatan buat aku juga untuk melatih kemampuan aku bicara gitu sebagai MC. Nah, terus kuliah kuliah itu aku semakin banyak lagi terpapar dengan uh, banyak orang gitu, dengan orang yang lebih luas, dengan orang dengan lingkup yang lebih luas. Terus aku juga sempat ikutan kegiatan di luar kampus. Jadi ada kayak training for trainer gitu deh. Jadi zaman itu tuh zamannya acara-acara motivator gitu. Nah, saat itu aku ikutan tuh belajar, tapi lebih ke kayak aku sih yang aku pelajari banget dari situ adalah aku belajar untuk menjadi public speaker gitu ya, untuk berbicara di depan umum dan segala macamnya kayak gitu. Aku dapat banyak banget ilmu dari situ. Terus walaupun juga nggak kemudian terus aku jadi motivator, enggak sih saat itu. Nah, paling kayak jadi MC jatuhnya. Jadi ada beberapa event di luar kampus gitu ya. Jadi karena beberapa orang ada yang tahu misalnya kayak gitu aku suka ngomong gitu. Akhirnya jadilah itu diminta jadi MC gitu. Terus ikut komunitas relawan juga aku, kalau ada event-event gitu kita diminta jadi MC juga gitu. Terus sama waktu kuliah itu jadi aku punya kegiatan di luar kampus gitu ya, ada komunitas relawan. Jadi kita tuh ngajarin anak-anak SD di Bantar Gebang. Nah setiap abis kelas itu kita ada sesi refleksi tuh semua relawan pengajar gitu. Nah saat itu aku yang biasanya memandu sesi itu. Jadi kayak iya bagaimana siapa yang punya, jadi semacam moderator lah ya, jadi moderator di acara sesi refleksi para relawan pengajar itu. Singkat cerita, dari event-event komunitas itu aku alhamdulillah dapat banyak kesempatan jadi MC, jadi moderator kalau ada acara-acara kayak semacam talk show dan sejenisnya gitu ya. Terus akhirnya temanku ada yang kayak lamaran, dia minta aku untuk jadi MC-nya gitu. Sampai ada juga aku waktu itu niatnya cuma mau kondangan, tapi saat itu MC nikahannya, itu nikahan loh padahal. Itu MC-nya berhalangan hadir atau apa gitu. Akhirnya ya udah aku jadi MC dadakan. Untungnya acaranya nggak yang terlalu rumit gitu ya. Jadi dan alhamdulillah kayak dengan persiapan ala kadarnya, dengan teks yang aku baca dari handphone gitu ya, googling gitu skrip MC-nya, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Nah jadi kurang lebih sih sebenarnya insight-nya dari pengalaman aku itu dari yang waktu kecilnya aku anaknya tuh pemalu banget, sampai akhirnya bisa cukup sering, nggak cukup sering juga sih ya, kadang-kadang lah ya, kadang-kadang diberi kesempatan untuk jadi MC atau moderator gitu. Sampai sekarang di kantor juga kalau ada event-event gitu jadi MC gitu, acara-acara kantor itu lebih ke memanfaatkan kesempatan, jadi mengambil kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan itu aku beberapa kali tuh aku menawarkan diri gitu, dan beberapa kali juga emang ini sih kayak amel aja ya gitu, ya udah kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kayak kalau ada kesempatan aku ambil dan mencoba. Dari situ juga aku belajar bahwa maksudnya kayak pemahaman yang aku dapatkan adalah kemampuan berbicara di depan umum itu, public speaking, jadi MC atau moderator itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari gitu, bahkan oleh orang yang aslinya itu tadinya tuh pendiam banget kayak aku gitu. Jadi itu sesuatu yang bisa dipelajari dan perlu untuk terus diasah, karena aku pernah tuh udah lama banget nggak MC, nggak moderator, pokoknya kayak ya udah lama nggak manggung lah ya istilahnya. Terus begitu manggung lagi tuh kayak kaku banget gitu. Dan sebenarnya sekarang ini juga aku udah lagi dalam fase
yang agak jarang, jadi sedang membiasakan diri lagi untuk bicara nih. Jadi kalau ada kesempatan aku mau ambil kayak gitu, biar biar skill ini terus terasah gitu kurang lebih. Nah, jadi gitu ya, jadi skill ini tuh bisa dipelajari dan perlu diasah karena dia bisa hilang juga lama-lama kalau nggak diasah. Nah, terus selama ini tantangan aku dalam public speaking itu ya, atau jadi MC, moderator, atau pernah juga beberapa kali untuk sharing pengalaman kayak gitu ya, itu adalah ketika audiensnya itu kurang kooperatif gitu. Maksudnya lebih ke kayak ya entah itu berisik lah terus ya biasanya kayak berisik, sibuk sendiri nggak ngedengerin gitu kan. Itu tuh kayak kesannya tuh kayak aduh gimana gitu. Nah, biasanya sih ketika kondisi kayak gitu ya, kayak chaos gitu, tapi jarang sih yang sampai chaos banget gitu. Paling chaosnya itu kalau pengalaman aku ya, kalau bener-bener chaos banget nggak dengerin aku tuh kalau pas aku ngajar anak SD. Itu tantangannya berat sekali buat aku. Selebihnya sih kalau orang dewasa itu lebih ke ya yang jauh-jauh, yang di belakang gitu ya, atau yang itu tuh nggak fokus dan segala macam itu ada sih gitu. Tapi yang depan-depan gitu itu relatif masih menyimak gitu. Nah, biasanya aku tuh kalau udah mulai berisik banget, cara mengatasinya kalau versi aku ya gitu, itu adalah aku kayak take a break, jeda, diem. Aku di depan tuh kayak diem dulu, tapi sambil megang mikrofon gitu misalnya, diem, terus aku kayak liatin ke audiensnya, terutama ke audiens yang berisik ya. Terus biasanya tuh kayak perlahan-lahan mulai surut karena mereka jadi kayak kok jadi sepi ya kayak gitu kan. Terus kayak kok jadi sepi, akhirnya mereka itu sendiri reda sendiri gitu, baru aku lanjutin. Itu sih cara aku ya. Nah, kalau kamu gimana nih? Buat kamu yang nonton video ini, kalau kamu punya pengalaman juga nih seputar public speaking, seputar jadi MC, moderator, dan sebagainya, boleh ya cerita-cerita di kolom komentar, biar kita bisa saling belajar satu sama lain dan jadi public speaker, MC, dan moderator yang lebih baik lagi. Dadah, assalamualaikum.